Saya ingin ke Bang Irwan yang hari ini cukup percaya diri bahwa apa yang disampaikan saksi meringankan klien Anda, Kuat Ma'ruf. Tapi menurut Bang Martin tadi bahwa ada dugaan jangan-jangan si Susi ini bohong. Kemudian juga kalau nggak salah tadi ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Susi soal hasil psikologi dari Joshua. Apa urgensinya itu, Bang? Ya, tadi itu urgensinya kaitannya interaksi dia dengan si Joshua ini dengan klien kami. Sebenarnya arah pertanyaannya ke sana. Karena terkait dengan secara psikologisnya ini si Joshua, menurut si Susi orangnya temperamen gitu loh. Makanya kita mau coba gali itu, tapi kan kemudian hakim membatasi bahwa hal tersebut nggak usah ditanyakan karena tidak berkaitan langsung dengan pihak terdakwa dalam hal ini Kuat Ma'ruf. Bang, abang ngerasa seorang asisten rumah tangga punya akses untuk mengetahui katakanlah seseorang yang mungkin secara level hierarkinya lebih tinggi daripada dia mengenai kondisi psikologisnya, mengenai surat-surat psikologisnya segala macam, Bang? Sehingga Bang menanyakan itu. Jadi tadi itu kawan saya itu bertanya kaitannya hasil psikotes Joshua ketika akan memegang senjata, izin untuk mendapatkan senjata. Nah ternyata kan si Joshua ini sempat tidak lulus sekali. Nah kaitannya dengan itu kemudian kan Susi memberikan keterangan dalam penjelasannya sebelumnya bahwa si Joshua ini orangnya temperamen. Dikaitkan dengan tes psikotes itu, dikaitkan dengan keterangan Susi, makanya kita cuma mau mendalami secara psikologi sini si Joshua ini seperti apa sebenarnya kesehariannya dalam pergaulan secara sosial, paling tidak ke lingkungan sekitarnya. Tetapi kan kemudian hakim mau menutup ruang untuk itu. Kenapa Abang yakin Susi punya soal tes psikologis itu, Bang? Punya bukan informasi Susi yang kami. Kenapa Bang menanyakan itu di sini, Bang? Apa yakin gitu orang yang berada posisi level, kan kalau kita tahu bahwa hasil psikologis itu adalah sesuatu yang bersifat konfidensial ya, Bang ya, rahasia ya, Bang ya? Iya. Kok bisa tapi itu ditujukan? dilampirkan di berkas dilampirkan itu hasil psikolognya dengan beberapa orang-orang yang terkait dengan masalah ini ya, khususnya SPC itu ada dimuat di berkas semua hasil psikonya. Kemudian yang lain juga akan ditanya kaitannya pergaulannya dengan si korban ini. Baik, makanya Bang kita Irwan. coba bertanya kaitannya dengan Susi, hubungannya dengan psikologi si Jo yang selama ini berinteraksi dengan Susi gitu loh. Okay. Ternyata Susi sampaikan bahwa dia orang temperamental kan gitu. Baik, ada poin temperamental yang diduga mengarah kepada Joshua. Bang Martin juga ikut menanggapi sesaat lagi. Bang Martin usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bang Martin, kami ingin tanggapannya mengenai kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf yang sempat menanyakan hasil psikologi dari Brigadir Joshua yang diduga ini kerap marah-marah. Seperti apa, Bang Martin? Ya, ini nggak boleh digeneralisir ya, hati-hati rekan Asep. Kita harus jelaskan apa yang dimaksud dengan hasil psikologi itu. Apakah hasil pada saat yang disampaikan tadi ya, pada saat untuk mengambil izin senjata, atau hasil psikologi ya yang dilakukan secara tidak langsung pasca Joshua sudah meninggal, yang didasarkan hanya berdasarkan keterangan-keterangan klaim sepihak seperti Susi, seperti siapa lagi itu si Damson, seperti si Kuat. Nah kalau itu kan itu tidak objektif, makanya kita harus hati-hati nih dalam menyampaikan hasil. Karena saya juga belum tahu apa yang dimaksud dengan hasil psikologi tersebut. Lalu yang kedua tadi mengenai temperamental ya Bung Andro ya. Kita masih ingat ya, pada saat di Magelang, siapa yang disuruh Verdi Sambo untuk membeli tumpeng? Joshua. Ya. Siapa yang dia bilang special you are oleh Putri Chandrawati sebelum meninggal? Joshua. Siapa yang menyetrika baju anak-anaknya dan dibilang multitasking atau multi talent sehingga bingung mau dibayar gaji berapa? Joshua. Siapa yang dijadikan kepala asisten rumah tangga? Joshua. Nah, kalau orang temperamental ya itu tidak mungkin diberikan kepercayaan seperti itu. Lalu satu lagi Selambain, siapa yang diberikan kewenangan untuk memberikan barang-barang personal kepada pendeta besar di Indonesia? Joshua. Ya, itu ini bukan klaim ini fakta. Lalu apa kata Eliezer mengenai Joshua? Joshua orangnya baik. Apa kata Ricky? Ricky juga mengatakan Joshua orangnya baik. Ya. Lalu tiba-tiba ada Susi mengatakan bahwa Joshua ini temperamental. Saya duga ini sebenarnya si Susi ini lagi dalam pengaruh seseorang untuk mengungkapkan kata-kata yang dusta. Ya, ini juga didukung oleh keterangan dari guru-guru Joshua, ya, tata cara komunikasi Joshua yang terekam di dalam WhatsApp, ya, bahkan untuk memesan songket saja ini Joshua yang pesan ke tukang songket dan saya lihat itu tata bahasanya rapi sekali, sopan gitu ya. Pengaruh siapa, Bang? Ya? Pengaruh siapa maksudnya ini?
ya diduga keras ya di dalam circle-nya inilah Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Ya mungkin saja orang-orang tertentu yang ditunjuk. Kita nggak tahu itu siapa. Oke. Mungkin mereka yang mengajari saksi ini untuk mengatakan hal-hal yang tidak. Oke. Khususnya untuk melakukan karakter assassination kepada anak dari klien kami. Ini nggak baik, ya. Ini cara-cara yang tidak terpuji yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang meninggal sudah tidak bisa ditanyakan lagi apakah dia memang seperti yang dituduhkan atau tidak. Demikian, terima kasih. Baik, ada poin yang cukup menarik di sini adalah pembunuhan karakter dari seorang korban, begitu ya. Bagaimana Prof. Hipnu melihat soal adanya upaya untuk melakukan pembunuhan karakter dari seorang korban? Apakah memang ini betul-betul tercermin dalam sepanjang persidangan terhadap saksi-saksi yang sudah disampaikan selama beberapa hari belakangan ini? Iya, tampaknya tidak, Mbak. Tampaknya tidak. Tapi saya melihatnya bahwa dari diskusi sebagai klaster ART ini adalah saksi-saksi kalau kita tarik pada suatu teorinya itu ingin membangun motif. Ingin membangun motif bahwa motifnya itu karena satu tadi almarhum. Kemudian motif terkait dengan pelecehan dan sebagainya. Nah itu yang dikembangkan. Karena dalam suatu teori pembuktian pengungkapan, apa yang terjadi sudah terjadi. Kemudian saksi sedang berproses. Tapi mengapa itu terjadi? Nah, disinilah hal yang terus dikembangkan oleh para saksi yang tanda petik ada sesuatu yang ditutupi. Sehingga apa penyebab yang terjadi ini akan menjadikan nanti sebagai alasan terjadinya suatu tindak pidana. Ini Mbak. Jadi ini kesaksian yang 2 minggu ini belum masuk pada di mana terjadi, bagaimana keadaannya, caranya, eksekusi bagaimana belum, tapi masih mencoba suatu keseharian atmosfer di dalam membangun apa yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Bagaimana karakter orangnya. Sehingga karakter seorangnya ini akan menjadikan suatu bahan untuk meluruskan ada motif tertentu sehingga terjadi satu tindak pidana. Jadi belum masuk pada apakah itu bagaimana nanti pembunuhannya, bagaimana perencanaannya. Itu Pak, jadi suatu proses panjang tapi ini harus dikawal. Sebab kalau nanti tidak dikawal ini, keterangan-keterangan tadi, ya seperti SK itu akan menjadi tanda petik kebablasan. Sehingga harus diberikan bahwa itu adalah diancam dengan sumpah palsu. Karena sumpah palsu itu ditentukan di dalam pasal 34 bahwa barang siapa yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, gitu kan, tidak sesuai dengan fakta diancam hukuman 9 tahun. Begitu Pak Wita, ini yang harus dipagari sehingga kebenaran material ke depan menjadikan sesuatu yang kita inginkan. Dan ini yang harus betul-betul dipahami oleh para saksi ya Pak ya, soal keterangan palsu yang juga punya sanksi hukumnya begitu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Pak Irwan, dan terima kasih juga Bang Martin Lukas sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Om Martin. Pemirsa, polisi menangkap 2 tersangka pemeran video asusila yang beredar dengan judul Kebaya Merah. Informasinya sesaat lagi.